Cek cek. Ya, kita kembali ke salah satu program dari Tote Bag Kultum sebagai upaya dalam mengembangkan sumber daya atau dalam kata yang lebih ringkas belajar bersama. Kali ini aku akan ngomong dari Suaf Magazine soal streetwear. Nah, di sini adalah tentang perjalanan bagaimana brand Joker Clothing itu menjadi brand streetwear gitu. Kalau melihat dari penjelasan di sini, streetwear sendiri itu udah ada dari tahun 80-an dan ternyata pada tahun 95 mereka mulai memadukan style itu dengan coretan tato dari Mr. Cartoon, dan di situ akhirnya membentuk identitas awal dari brand tersebut. Yang menarik adalah bagaimana sebuah kebiasaan atau kebudayaan yang udah ada itu mereka lihat sebagai potensi, lalu mereka memberikan sentuhan autentifikasi pada brand mereka untuk masuk ke dalam situ dan mengkorelasikannya bagaimana antara sebuah culture atau subculture itu berkorelasi terhadap komunitas. Akhirnya pendekatan mereka mulailah dari komunitas-komunitas tersebut hingga akhirnya menjadi sekarang. Kalau dari yang kulihat di sini itu adalah bagaimana si Joker ini bisa melihat potensi yang udah ada gitu, yang udah ada dulu gitu. Berarti kan ini nggak baru yang mereka hanya melihat sebuah style fashion yang akhirnya bisa jadi industri fashion internasional. Lebih situ ya kalau yang lain. Nah, yang gue tangkap dari artikel itu ya ya fashion itu penting lah bagi suatu identitas ya, termasuk dalam musik. Misalnya punk dengan fashionnya jaket kulit atau baju kemeja kotak-kotak yang gitu-gitu, anak-anak skinhead lah. Kalau yang ini kan identiknya sama anak-anak hip hop, skate, sama anak-anak hardcore lah begitu. Ya penting banget sih untuk fashion nih buat menunjukkan identitas kita seperti apa gitu. Kalau aku kalau misalnya kasusnya di Tote Bag sendiri gitu, kalau misalnya ini adalah streetwear itu yang digunakan di jalan kali ya, sederhananya gitu. Nah, sementara kalau misalnya ngelihat di Jogja tuh sederhana, misalnya aku keluar dari gang rumah aja, yang pertama kali kalau hadap depan itu udah langsung jokteng gitu, pojok benteng gitu kan. Nah, ada benteng-benteng yang kemudian ini adalah kota sejarah gitu. Terus lewat lagi alun-alun kidul, ini tempat pariwisata atau wilayah keraton gitu. Terus keluar lagi hampir sampai ke tempat kerja, Tote Bag itu sama juga jokteng lagi kayak gitu-gitu. Berarti bisa jadi sebenarnya Tote Bag tuh sangat mungkin juga ngeluarin seri-seri sejarah gitu. Misalnya bangunan-bangunan bersejarah yang itu tuh mau nggak mau jadi sehari-hari yang aku sendiri sering banget lihat gitu. Tapi kan kemudian gimana cara menampilkannya itu supaya nggak sama dengan kaos-kaos souvenir oleh-oleh kota ini gitu. Itu yang kemudian harusnya kultur yang ada di Tote Bag gitu, yang nggak jauh-jauh dari kesenian gitu, entah musik, rupa atau audiovisual, itu tuh bisa digabungin. Aku malah setelah baca Streetwear Issues itu jadi kepikiran itu malahan gitu, yang
paling nggak masih mungkin lah gitu untuk dibuat kayak gitu. Sama selain secara fisik yang kita lihat juga misalnya cara hidup di kota ini gitu. Walaupun misalnya sekarang di jalan banyak kelitih atau banyak kekerasan di jalan gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa produksi desain atau konten yang itu bisa membawa pikiran-pikiran yang positif, aku pikir itu juga bisa sedikit membantu mereduksi hal-hal negatif yang lebih cepat muncul gitu, karena mungkin positifnya ketiban sama hal-hal negatif, jadi kemudian kita lebih terbiasa menerima info-info yang negatif duluan gitu daripada yang positif gitu. Itu sih aku yang kepikiran dari streetwear Jepang, terus culture street, terus ada aktivitasnya, ada skateboard, hip hop, sampai tato kayak gitu-gitu. Itu sih paling kalau aku.